Di atas kertas, mereka sempurna. Nama-nama besar menghiasi setiap lini. Scholes, Ferdinand, Terry, Rooney. Semua legenda, semua pemimpin, semua pahlawan di klubnya masing-masing. Tapi ketika mengenakan seragam putih dengan lambang tiga singa, keajaiban itu lenyap. Inggris, negara kelahiran sepak bola, justru tersesat di dalam permainannya sendiri. Generasi emas, mungkin lebih tepat disebut generasi yang dibebani emas, lalu tenggelam oleh beratnya sendiri. Akhir 90-an, Inggris melahirkan generasi luar biasa. Pemain yang tak hanya berbakat, tapi juga karismatik, glamor, dan penuh aura kepemimpinan. Publik memuja mereka, media menobatkan mereka sebagai tim yang ditakdirkan untuk juara. Tapi sepak bola bukan tentang nama di kertas, bukan tentang jumlah followers atau headline surat kabar. Sepak bola adalah tentang satu hal, kebersamaan di lapangan. Dan di sanalah Inggris gagal. Mereka datang dari klub-klub besar yang paling membenci: United, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Di Premier League, mereka berperang setiap akhir pekan. Dan ketika tiba di tim nasional, mereka diminta bersatu. Tapi bagaimana mungkin? Di meja makan tim, pemain United duduk dengan United, pemain Liverpool duduk dengan Liverpool. Rasa saling percaya hilang. Bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, Gary Neville pernah jujur berkata, "Kami satu negara, tapi bukan satu keluarga." Kalimat itu cukup untuk menjelaskan kenapa generasi emas tak pernah bersinar. Inggris punya segalanya, kecuali keberanian untuk berubah. Pelatih-pelatihnya bermain aman, bermain kaku, bermain tanpa imajinasi. Formasi 4-4-2 jadi kitab suci yang tak boleh diganggu. Padahal dunia sudah berubah. Spanyol menari dengan tiki taka, Brasil bermain dengan kebebasan. Sementara Inggris masih sibuk memaksa Gerrard dan Lampard bermain bersama. Dua matahari di langit yang sama, yang akhirnya saling membakar satu sama lain. Tak ada tim nasional yang hidup di bawah tekanan sebesar Inggris. Media mereka bukan sekedar pengamat, mereka penjaga neraka. Setiap kesalahan jadi berita utama, setiap kekalahan jadi bahan cemooh nasional. Para pemain datang ke turnamen bukan dengan rasa lapar, tapi dengan rasa takut. Takut gagal, takut diserang, takut jadi kambing hitam. Dan ketika mental terbelah, tak ada lagi ruang keajaiban. Euro 2004, Piala Dunia 2006. Nama lawan boleh berganti, tapi akhir cerita selalu sama. Adu penalti. Portugal jadi momok, Rooney di kartu merah, Beckham menangis, dan seluruh negeri seolah patah hati. Disitulah mitos kutukan Inggris tumbuh, padahal bukan kutukan, hanya rapuhnya mentalitas tim yang tak pernah jadi satu. Mereka tak kalah karena kurang bagus. Mereka kalah karena tidak tahu cara menang bersama. Di klub, mereka raja. Di Liga Inggris, mereka legenda. Tapi di panggung dunia, mereka hanya penonton dari pinggir. Mungkin generasi itu terlalu besar untuk ditangani, terlalu glamor untuk disatukan, terlalu penuh ego untuk tunduk pada satu visi. Inggris punya pemain hebat tapi tidak punya tim hebat. Dan sepak bola pada akhirnya hanya berpihak pada yang bersatu. Ketika Lampard, Gerrard, dan Terry gantung sepatu, tak ada trofi yang tersisa, tak ada momen kejayaan untuk dikenang, hanya penyesalan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Bagaimana mungkin tim sehebat itu tak memenangkan apapun? Media akhirnya menyimpulkan dengan kalimat pahit, sebuah epitaf untuk generasi yang dijanjikan surga, tapi berakhir di persimpangan. Dari reruntuhan generasi itu, lahirlah pelajaran besar bahwa talenta saja tidak cukup.
bahwa ego membunuh lebih cepat dari lawan, dan bahwa sepak bola modern menuntut kesatuan, bukan sekedar nama besar. Kini, generasi baru seperti Kane, Bellingham, Foden, dan Saka tumbuh dengan mental berbeda, lebih rendah hati, lebih paham arti kebersamaan. Mereka bukan bintang, mereka tim, dan mungkin itu yang dulu hilang dari generasi emas. Generasi emas Inggris bukan sekedar kisah kegagalan, mereka adalah peringatan tentang bahaya kesombongan, tentang bagaimana kehebatan individu bisa runtuh tanpa persatuan. Mereka adalah legenda, tapi legenda yang tak pernah menaklukkan takdirnya. Karena di sepak bola, emas sejati bukan yang berkilau di nama, tapi yang menyatu di jiwa.